untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan perseroan tahun buku 2024 yang selanjutnya akan disebut rapat yang diselenggarakan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Juni tahun 2025. Sebelum rapat ini dimulai, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk memperkenalkan para anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam rapat. Yang pertama dari direksi, Direktur Utama Bapak Darmawan Suryadi, Sarjana Muda. Yang kedua Direktur Bapak Hafiz Salamuddin. Kemudian dari Dewan Komisaris, Komisaris Utama Ibu Jabas Pasticia, Komisaris Independen Bapak Imadu Satyaguna. Di samping itu telah hadir pula Bapak Dr. Putra Utama, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang akan membuat berita acara rapat ini. Selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan tata tertib rapat yang telah disediakan kepada para pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk rapat ini. Demikian sesuai dengan peraturan OJK, saya akan membacakan pokok dari tata tertib rapat ini. Tata tertib rapat umum pemegang saham tahunan atau juga disebut rapat PT Prima Global Logistics Tbk atau perseroan tanggal 12 Juni tahun 2020. Yang pertama, rapat diselenggarakan bahasa Indonesia. Yang kedua, pimpinan rapat akan memimpin rapat dan berhak memutuskan rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara. Forum kehadiran rapat hanya dibuka sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf A butir I Anggaran Dasar Perseroan, rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan telah dikeluarkan oleh perseroan. Kemudian tanya jawab dan pengajuan pendapat. Pimpinan rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat dipersilakan untuk mengangkat tangan. Selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Kedua, sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat sebagai berikut. 1. Menurut pendapat pimpinan rapat, hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat dengan pemegang saham yang bersangkutan. Kedua, hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Ketiga, usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan dengan menggunakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Yang ketiga, setelah pimpinan rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan langsung menjawab atau menanggapinya. Yang keempat, hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan rapat yang dapat dibicarakan dalam rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan. Kelima, forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit untuk setiap mata acara rapat, kecuali ditentukan lain oleh pimpinan rapat. Mengingat keterbatasan waktu, setiap penanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan. Kemudian untuk pemungutan suara, yang pertama, sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dalam rapat ini dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan. Dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan notaris akan mencatat suara tidak setuju yang dikeluarkan dalam rapat. Kedua, pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan notaris akan mencatat suara blanko yang dikeluarkan dalam rapat. Yang ketiga, pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju. Kemudian yang kedua, setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara 1 kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
Yang ketiga, sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau perwakilan yang tidak mengeluarkan suara blanko, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka tidak menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam rapat. Kemudian keputusan rapat sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf A butir I Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bagi pemegang saham atau pasien datang setelah registrasi kehadiran rapat ditutup sehingga kehadiran tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat serta suaranya tidak dihitung. Kemudian sebelum rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya dimohon ruang rapat. Pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan rapat suara menyampaikan sebelum dibuka oleh pimpinan rapat sampai itu untuk oleh pimpinan rapat. Untuk menjaga kenyamanan selama acara rapat ini berlangsung, mohon Bapak demikian tata tertib yang akan digunakan dalam rapat ini sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Untuk itu kepada Ibu Jab Astrid Patricia, Ibu Komisaris Utama Perseroan, dipersilakan untuk memimpin rapat. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para direksi, Dewan Komisaris, para pemegang saham dan kuasanya, serta para undangan dalam rapat pada hari ini, Kamis tanggal 12 Juni 2025. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya, Jab Astrid Patricia, selaku Komisaris Utama Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 11 Juni 2025, akan membuka dan memimpin rapat ini selaku pimpinan rapat. Selanjutnya, perlu juga saya beritahukan pada peserta rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan juga peraturan pasar modal yang berlaku. Khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK 04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka POJK 15/2020 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16 POJK 04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik POJK 16/2020 serta dalam menyelenggarakan rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (ECSI) atau ECSI yang diselenggarakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia. Ketentuan mengenai tempat pengumuman pemanggilan rapat adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, di mana sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah a. menyampaikan surat pemberitahuan dan revisi surat pemberitahuan mengenai mata acara rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK masing-masing pada tanggal Maret 2025 nomor 004/2025 pada tanggal 28 April 2025 nomor 010 PGL 4/2025. B. Melakukan pengumuman dan revisi pengumuman rapat kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan rapat ini masing-masing pada tanggal 10 April 2025 dan tanggal 6 Mei 2025 melalui media situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, dan situs web Perseroan. C.
melakukan pemanggilan untuk rapat pada tanggal 21 Mei 2025 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut. Sebelum rapat ini kami mulai, perlu saya tanya kepada notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini. Apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum untuk terselenggaranya rapat ini? Baik, terima kasih. Saya hormati Bu Astrid Patricia selaku Komisaris Utama, Teman Desa Punya selaku Komisaris Independen, dan Bapak Darmawan Suryadi selaku Direktur Utama, serta Bapak Hafiz salam mungkin Direktur. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan mata acara rapat ini maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf A butir 1 anggaran dasar perseroan, yaitu rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang tadi perseroan. Setelah memeriksa daftar pemegang saham per tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan daftar hadir pemegang saham dan kuasa yang disusun oleh PT Adi Mitra Jasa Korporat selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 584.684.500 saham atau mewakili 75,82% dari 771.178.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Karena ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi. Oleh karena itu rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara rapat. Dan semua ini akan kami catat dalam risalah rapat yang kami buat. Demikian dan terima kasih Bu Astrid Patricia selaku pimpinan rapat. Terima kasih teman-teman notaris. Oleh karena mengenai pengumuman pemanggilan maupun quorum rapat ini telah terpenuhi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini Kamis 12 Juni 2025 dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya dengan ini saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 1.42 waktu Indonesia Barat. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020 yang mengatur bahwa pada saat pembukaan rapat, pimpinan rapat wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling kurang mengenai kondisi umum perseroan, mata acara rapat, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, dan mengenai dan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan kondisi umum perseroan. Perkenankan kami menyampaikan penjelasan singkat mengenai kondisi umum perseroan sebagai berikut. Kondisi umum tahun 2024 bukan masa yang mudah untuk dilalui oleh perseroan. Sejumlah tantangan menghadap usaha seperti terbatasnya pengiriman barang industri manufaktur untuk pasar global maupun domestik dan perubahan harga ocean freight di perairan internasional. Menghadapi kondisi yang kurang kondusif di sektor usaha jasa pengiriman transportasi atau freight forwarding, perseroan tetap fokus pada peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan dan melaksanakan program efisiensi. Pertumbuhan ekonomi dunia melambat di tahun 2024 dengan resiko ketidakpastian yang meningkat. Fragmentasi ekonomi dan dagangan antar negara yang semakin meningkat, ketegangan geopolitik yang berlanjut seperti perang Rusia dan Ukraina, serta di kawasan Timur Tengah, dan transisi kepemimpinan di banyak negara berkontribusi dalam perlambatan global. Di tengah pertumbuhan global yang melambat, perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi. Laporan Badan Pusat Statistik menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional secara akumulatif sebesar 5,03% di tahun 2024. Berdasarkan lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,9%
karena ditopang oleh permintaan dalam negeri dan luar negeri. Industri pengolahan antara lain meliputi industri makanan dan minuman, industri logam dasar, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh karena peningkatan jumlah penumpang dan barang, sedangkan akomodasi dan makan minum didukung oleh mobilitas masyarakat dan aktivitas pemerintah serta swasta. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi nasional ditopang dari konsumsi rumah tangga dan investasi dengan kontribusi mencapai 83,19% di tahun 2024. Konsumsi rumah tangga tetap terjaga seiring dengan terkendalinya inflasi dan daya beli masyarakat. Ekspor Indonesia pada tahun 2024 mencatatkan nilai sebesar 264,7 miliar USD, naik tipis sebesar 2,29% dibandingkan tahun 2023. Volume ekspor meningkat sebesar 5,37% secara tahunan di 2024, lebih rendah dari pertumbuhan di 2023 sebesar 8,52%. Perkembangan makroekonomi turut mempengaruhi kinerja industri logistik termasuk sektor freight forwarding. Pertumbuhan industri pengolahan di tahun 2024 sebesar 4,43%, lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 4,63%. Berdampak pada berkurangan volume ekspor yang tumbuh sebesar 5,37% di 2024 masih lebih rendah dari tahun 2023 yang tumbuh sebesar 8,52%. Sedangkan volume angkutan barang melalui jalur laut hanya tumbuh sebesar 1,45% secara tahunan menjadi 379,24 juta ton di tahun 2024. Sektor usaha freight forwarding juga dihadapkan pada perubahan biaya ocean freight di tingkat global. Demikianlah penjelasan singkat mengenai kondisi umum perseroan. Untuk lebih detail mengenai kondisi perseroan akan disampaikan pada pembahasan mata acara pertama rapat ini. Sesuai dengan pemanggilan untuk rapat ini, maka mata acara rapat ini adalah 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan tahun 2024 serta audit and discharge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku 2024. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan pada tahun buku 2024. 3. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang untuk penetapan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya. 4. Penetapan remunerasi bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara rapat ini, akan diberikan waktu tanggung jawab kepada para pemegang saham dan atau kuasanya dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib rapat ini yang telah diupload pada situs website Perseroan. Prosedur tanya jawab tersebut yaitu para pemegang saham atau kuasanya yang akan menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat untuk yang hadir secara fisik diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki serta mengisi formulir yang telah disediakan. Serta untuk yang hadir secara elektronik mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dapat melalui aplikasi isi tersebut. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan perihal mata acara rapat ini dengan mekanisme berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 8 Aturan Dasar Perseroan. Keputusan rapat ini diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib rapat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham perseroan, serta para undangan yang saya hormati, oleh karena mata acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka marilah kita langsung membicarakan mata acara rapat ini. Untuk pembahasan mata acara dan pelaksanaan rapat ini, saya mohon Bapak Hafez Salamuddin selaku Direktur Perusahaan untuk melanjutkan rapat ini, kami persilakan. Terima kasih Ibu Pimpinan Rapat, para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati,
marilah kita masuki mata acara pertama, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun 2024, termasuk di dalamnya laporan SARIS dan laporan keuangan tahun 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam selama tahun 2024. Sesuai dengan mata acara pertama rapat ini, selanjutnya kami menyampaikan kodamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan penjelasan laporan keuangan tahun 2024, yaitu sebagai berikut. Laporan direksi, laporan tahunan, kondisi bisnis freight forwarding yang kurang kondusif sepanjang tahun 2024 memberikan tekanan pada pencapaian kinerja perseroan. Jumlah pelanggan perseroan sebanyak 22 pelanggan naik dari tahun 2023 sebanyak 21 korporasi. Pendapatan tercatat sebesar 211,73 miliar, naik sebesar 14,94% dari tahun 2023 sebesar 184,21 miliar. Laba usaha sebesar 22,08 miliar, naik sebesar 12,64% dari tahun 2023 sebesar 19,26 miliar. Dan laba tahun berjalan sebesar 12,88 miliar di tahun 2024, turun sebesar 26,12% dari tahun 2023 sebesar 17,43 miliar. Laporan kegiatan Direksi Perseroan berperan besar dalam menyusun rencana bisnis dan keuangan perseroan yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran perusahaan RKAP tahun 2024. Yang selanjutnya meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah RKAP disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya Direksi Perseroan melaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan strategi melalui rapat internal maupun rapat bersama dengan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan keuangan. Berikut kinerja Perseroan tahun 2024 dan 2023 sebagai perbandingan kami paparkan sebagai berikut, yaitu pendapatan pada 2024 sebesar 211,73 miliar, yang sebelumnya pada periode 2023 sebesar 182,09 miliar. Laba kotor pada periode 2024 sebesar 60 miliar,059 miliar, naik sebesar dari tahun 2023 yang sebelumnya 56,687 miliar. Laba sebelum pajak 18 miliar,568. Sebelumnya pada periode 23 tahun 2023 adalah sebesar 22 miliar,679. Laba tahun berjalan sebesar 12 miliar,878. Sebelumnya 17 miliar,432 miliar. Laba komprehensif tahun berjalan sebesar 12,963 pada tahun 2024, dan pada tahun sebelumnya hanya sebesar 17,465. Total aset sebesar 258 miliar,614. Tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 198 miliar,927. Total liabilitas sebesar 13 miliar,141. Tahun sebelumnya sebesar 53 miliar,1